Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Learning Channel Center. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara melanjutkan apa yang telah kita sampaikan terdahulu, yaitu kewajiban perpajakan orang pribadi. Ada yang namanya persyaratan subjektif, dibagi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dimulai pada saat dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian subjek pajak luar negeri dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, itu adalah subjektifnya. Di antaranya adalah kalau wajib pajak dalam negeri itu dimulai saat dia lahir. Nah, itu sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, dari kedua subjek pajak ini sebagai syarat kewajiban perpajakan, maka ada satu lagi syaratnya, yaitu persyaratan objektif atau persyaratan objeknya, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, intinya di situ, karena ini adalah pajak penghasilan, maka objeknya adalah objek pajak penghasilan. Nah, kemarin kita sudah, pada pertemuan yang dulu kita sudah membahas tentang definisi penghasilan. Kita ulang kembali, kita review kembali. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jelas ya? Jadi intinya itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Hasil itu bisa dikonsumsi atau bisa menambah kekayaan. Artinya apa? Bisa dipakai buat makan, buat beli pakaian, buat jalan-jalan, buat dan sebagainya, atau juga bisa untuk menambah kekayaan atau aset. Seseorang punya penghasilan, bisa membeli rumah, mobil, tanah, bangunan, ruko, toko. Nah, itu adalah yang berupa kekayaan. Atau juga berlian, emas, saham. Itu semua adalah menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Mau gajinya berupa uang, mau gajinya berupa barang, mau gajinya berupa selain itu berupa natura atau kenikmatan, maka semua itu diakomodir oleh pajak menjadi masuk dalam definisi penghasilan menurut perpajakan. Nih, penghasilan orang pribadi yang merupakan objek pajak. 1. Jenis penghasilan. Penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi dan uang atau uang pensiun. Nah, ini semua adalah kalau bekerja. Keterangannya adalah umumnya dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT tahunan. Maksudnya gini. Jadi kalau kita bekerja pada sebuah perusahaan, maka kita mendapat gaji atau honor, atau dapat juga tunjangan, bonus, biasanya setahun sekali, insentif, gratifikasi, komisi, ataupun uang pensiun. Nah, maka itu
itu akan dihitung pajaknya dan akan dipotong oleh pemberi kerja. Maka setiap orang pribadi yang kerja di akhir tahun akan menerima yang namanya bukti potong atau sering disebut dengan bukti potong A1. Nah, itu adalah yang dipotong oleh perusahaan selama 1 tahun dan dihitung kembali di akhir tahun dalam pembuatan SPT tahunan. Kenapa dihitung kembali? Karena apabila mendapatkan penghasilan dari tempat lain, maka bisa digabungkan. Yang selanjutnya, hadiah kecuali dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Umumnya dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT tahunan. Maksudnya hadiah itu gini. Hadiah ini, karena ada 2 ya hadiah itu ya. Ada hadiah undian, ada hadiah yang diberikan atas prestasi kerja. Nah, kalau hadiah yang diberikan atas prestasi kerja dari pekerjaan atau kegiatan dan atau penghargaan, nah itu maka dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja, sama seperti yang di atas tadi. Laba usaha. Laba usaha dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan dihitung besarnya PPh di SPT tahunan. Nah, dalam keterangan ini ada yang namanya pembukuan dan pencatatan. Kalau wajib pajak pribadi itu kesulitan untuk membuat pembukuan, maka diberikan keleluasaan oleh DJP untuk hanya membuat catatan, sehingga nanti bisa memakai norma. Selanjutnya, keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan, dan sebagainya, dilaporkan dan dihitung PPh-nya di SPT tahunan. Jadi kalau jual harta, jual perhiasan, dan sebagainya, kalau ada keuntungannya, umpama beli perhiasan waktu itu adalah 500.000 per gram, umpama beli emas, di tahun berikutnya atau 2 tahun kemudian dijual dengan harga 1 juta, maka ada selisih keuntungan, maka itu dihitung pajaknya dan dilaporkan pada SPT tahunan. Bunga di luar bunga bank dilaporkan dan dihitung PPh-nya di SPT tahunan. Maksudnya gini, kalau PPh di luar bunga bank itu kadang ada orang yang meminjamkan uang itu ada bunganya. Royalti, keuntungan ya karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs. Nah, ini bisa royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs. Dilaporkan dan dihitung PPh-nya di SPT tahunan. Nah, royalti itu apa? Teman-teman kalau punya teman mahasiswa nih, kalau punya kekayaan intelektual, umpama bisa membuat merek, nah itu bisa dipatenkan. Setelah dipatenkan, diurus hakinya, hak atas kekayaan intelektual. Nah, hak atas kekayaan intelektual tersebut apabila dipakai seseorang, maka akan menerima yang namanya royalti. Itu namanya royalti, maka itu kena pajaknya. Kemudian keuntungan karena pembebasan utang. Cuma gini, kita punya utang, tapi jarang ya yang membebaskan ya. Terus dibebaskan. Nah, pembebasan itulah yang dianggap penghasilan atas pembebasan hutang. Keuntungan selisih kurs. Nah, ini kalau permainan falas, umpama jual beli falas atau pembayaran pakai falas, biasanya ini kalau terkait dengan perdagangan yang memakai mata uang asing atau falas. Nah, itu di situ akan terjadi selisih kurs, bisa untung bisa rugi.
dilaporkan dan dihitung PPh-nya di SPT tahunan. Kemudian, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan PPh. Jadi semua penghasilan itu kena. Bahkan di sini keterangannya tambahan kekayaan. Umpamanya teman-teman kerja iya, kemudian dapat umpamanya jadi maklar tanah, dapat hasil dari maklar tanah itu, maka itu adalah tambahan kekayaan yang belum dikenakan PPh, maka dimasukkan di SP tahunan, dihitung kembali PPh-nya. Oke, baik, kita lanjutkan. Penghasilan orang pribadi yang bukan merupakan objek pajak. Jenis penghasilannya adalah bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi kalau bantuan itu tidak ada hubungan apapun. Jadi memberikan bantuan tidak ada hubungan apapun, mau saudara bukan, pemegang saham bukan, jadi tidak ada hubungan antar yang diberi dengan usahanya, yang diberi dengan hubungan darah dengan yang memberi, itu tidak ada hubungan usaha, tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan kepemilikan, juga tidak ada. Maka keterangannya harus dilaporkan dalam SPT tahunan, karena di SPT tahunan itu ada kolom yang bukan objek pajak. Namun tidak diperhitungkan dalam penentuan pajak terutang pajak yang dibayarkan. Hanya dilaporkan saja biar ketahuan oleh DJP, namun tidak dipakai untuk menghitung pajaknya. Kemudian, harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkyu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ini sama persis yang di atas, cuma ini bedanya adalah harta hibahan. Hibahan itu bukan merupakan objek pajak apabila yang nerima adalah keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus. Orang tua kita sama anak, itu garis lurus, tidak boleh menyamping 1 derajat. Dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial. Nah, ini boleh dihibahkan ke sana, ke badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial yang tidak memiliki hubungan kerja. Apabila ada proyek yang mengerjakan sebuah yayasan dengan adanya pembayaran atau invoice, maka itu masih merupakan sebuah hubungan kerja sehingga tidak diperkenankan untuk menghibahkan. Tidak ada istilah hibah di sana. Hibah itu yang dikasih tidak punya hubungan apa-apa. Warisan klaim selanjutnya adalah warisan, klaim asuransi dan beasiswa. Itu tidak termasuk objek pajak. Warisan itu bukan. Yang penting yang diwarisi adalah ahli warisnya. Klaim asuransi kesehatan itu tidak. Asuransi jiwa itu tidak, bukan merupakan objek pajak. Dan beasiswa. Jadi kalau teman-teman dapat beasiswa itu tidak dikenakan pajak. Kemudian penghasilan dikenai PPh final. Apa final itu? Kita udah bicara ya sebelumnya ya. Final itu adalah selesai di sana. Selesai pada saat transaksi. Selesai pada saat dibayarkan. Yang pertama adalah bunga deposito dan tabungan lainnya. Maka kalau teman-teman mahasiswa itu mempunyai tabungan, pasti di situ ada teksnya.
Sehingga sekarang apabila membuka rekening pasti diminta NPWP-nya. Kalau dulu pakai KTP selesai, sekarang udah pakai NPWP. Suatu saat nanti akan jadi single identity seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kedua, bunga obligasi dan surat utang negara. Bunga obligasi ini apabila kita membeli obligasi negara. Diskonto surat perbendaharaan negara, apabila diskonto ini yang mengeluarkan juga pemerintah. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Jadi kalau teman-teman mahasiswa kita semua jadi anggota koperasi dibayarkan bunganya, maka itu akan menjadi PPh final. Hadiah undian, nah tadi ini bedanya nih, ada hadiah undian, ada hadiah karena prestasi. Kalau hadiah undian itu contohnya sebuah bank memberikan hadiah atas tabungannya. Jadi biasanya kan ada di suatu bank kan ada iming-iming hadiah kan, umpama gebiar apa gitu mendapat hadiah mobil. Nah itu akan dipotong PPh final. Penghasilan dari transaksi saham. Nah ini biasanya yang sudah TBK di Bursa Efek Indonesia. Ini pemain-pemain saham. Umpama pemilik-pemilik saham di perusahaan TBK, maka dia akan dikenakan dengan PPh final. Penghasilan dari pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi kalau ada dari teman-teman ini jual beli tanah, nah itu pajaknya adalah final, selesai pada saat transaksi. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi itu ada diantaranya ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Nah, itu semua dikenakan PPh final. Yang ke-9, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi sewa tanah atau bangunan itu gedung, gudang itu merupakan objek PPh final. Dividen diperoleh WPOP dalam negeri. WPOPDN itu adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi kalau seorang teman-teman punya saham di sebuah perusahaan pada akhir tahun bagi-bagi dividen, nah maka dividen yang dibagikan itu dikenakan PPh final. PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Ini terkait dengan UMKM. Inilah yang lagi ten. Atas penghasilan dari kegiatan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif 0,5 dari peredaran bruto 1 tahun maksudnya. 1 bulan ya, 1 tahun maksudnya. Oh, ini adalah 1 bulan cara pembayarannya. Jadi 4,8 miliar omset setahun. Tapi pembayaran pajaknya adalah setiap bulan dibayarnya. Jadi omset tinggal dihitung saja omsetnya berapa setiap bulan, maka dibayar pajaknya 0,5%. Dengan adanya PP 23 tahun 2018 ini, semua UMKM, baik pribadi, PT, atau badan, CV, itu boleh menggunakan PP ini, pasal 23, PP 23 tahun 2018, asalkan omsetnya tidak lebih dari 4,8 M per tahun. Nah, tidak termasuk penghasilan dari kegiatan usaha yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 2018 adalah penghasilan dari pekerjaan bebas, dokter, akuntan, pengacara, penilai, arsitek, konsultan, dan sebagainya. Bisa dilihat di layar.
itu tidak boleh menggunakan PP 23 tahun 2018. Nah, selanjutnya yang tidak diperkenankan memakai PP 23 itu adalah penghasilan yang diterima diperoleh dari luar negeri, tidak boleh. Penghasilan yang telah dikenai PPh final dengan ketentuan tersendiri. Nah, jadi kalau seperti PPh pasal 4 ayat 2 final terkait dengan konstruksi tadi atau sewa tanah dan atau bangunan tadi, itu tidak boleh menggunakan PP 23 ini karena sudah diatur dengan peraturan yang lain. Dikecualikan dari pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan sarana prasarana yang mudah dibongkar pasang, termasuk yang menggunakan gerobak dan menggunakan tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan pihak yang berwenang tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung, tenda, trotoar, dan sejenisnya. Nah, itu apabila ada yang jualan bongkar pasang di tempat yang umum yang semestinya tidak dipakai, tidak boleh dipakai untuk jualan, maka itu dikecualikan juga dari PP 23 tahun 2018. Demikian pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan tema yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.